Berhenti sejenak di sini. Tarik napas yang dalam, pelan, dan biarkan dada terasa lapang, karena ini bukan pertemuan acak, bukan lewat begitu saja, bukan kebetulan yang terselip di sela hari. Ini adalah rancangan, ini adalah ketepatan, ini adalah panggilan yang sengaja ditempatkan tepat di hadapanmu, seolah semesta menepuk pelan bahumu, lalu berbisik, dengarkan sekarang. Ada momen-momen tertentu di hidupmu ketika udara berubah rasa, ketika keheningan punya berat, ketika waktu seperti melambat karena ada sesuatu yang sedang dipindahkan di alam yang tak terlihat. Dan momen ini adalah salah satunya. Semesta tidak sedang membuatmu panik. Energi ilahi tidak sedang menakut-nakutimu. Semesta sedang membangunkan kewaspadaan batinmu. Bukan untuk mencurigai, tetapi untuk melindungi. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikanmu pada peran yang telah lama tertulis di garis takdirmu. Dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Ada getaran sunyi yang sudah terlalu lama berputar di rumahmu, di sekitar napasmu, di sekitar langkahmu. Getaran itu datang dari seseorang yang terikat padamu bukan hanya karena darah, melainkan karena tujuan. Itu adalah anakmu. Dan jangan buru-buru menilai dari wajahnya. Jangan buru-buru mengukur dari kata-katanya. Jangan buru-buru menyimpulkan dari sikapnya. Karena ada luka yang tidak selalu berteriak. Ada beban yang tidak selalu tampak. Ada pergulatan yang tidak selalu punya bahasa. Anakmu mungkin terlihat baik-baik saja di luar. Mungkin masih tersenyum. Mungkin masih berjalan seperti biasa. Mungkin masih menjawab seperlunya. Namun di balik itu, ada bagian yang sedang menahan, dan menahan. Seperti seseorang yang menutup pintu rapat-rapat supaya angin tidak masuk, padahal sebenarnya ia hanya takut semua orang mendengar kaca hatinya bergetar. Jiwa terpilih, ini penting. Diam tidak selalu berarti menolak. Jarak tidak selalu berarti membangkang. Sunyi tidak selalu berarti dingin. Terkadang, sunyi adalah cara paling terakhir untuk bertahan ketika batin sudah terlalu penuh. Ketika isi kepala terlalu ramai, ketika dada terasa sempit namun tidak tahu harus menceritakan apa. Dan semesta melihat itu. Energi ilahi tidak tidur di atas air mata yang tidak jatuh. Tuhan tidak menutup mata pada jeritan yang tidak bersuara. Yang tak terucap pun tetap terdengar di alam yang lebih dalam. Ada tangis yang tidak pernah keluar lewat mulut, tapi keluar lewat pola tidur yang berubah, lewat tatapan yang memendek, lewat tawa yang cepat hilang, lewat tubuh yang lelah sebelum hari dimulai. Ada pesan yang tidak disampaikan lewat kata-kata, tapi lewat cara seseorang memandang pintu, lewat cara seseorang memilih mengurung diri, lewat cara seseorang menghindari percakapan tertentu, seolah ada duri kecil yang akan menusuk kalau terlalu dekat. Dan karena itu, semesta datang kepadamu sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan ketika semuanya sudah menjadi lebih berat. Semesta datang sekarang karena ini adalah titik persimpangan. Ada dua jalur energi yang sedang mengintai. Satu jalur mengarah pada kebingungan yang semakin tebal, pada kesepian yang semakin pandai menyamar, pada pikiran yang semakin lihai memelintir kenyataan, pada rasa sendirian yang makin terasa normal, padahal itu racun yang halus. Jalur lainnya, jalur yang disiapkan untuknya, mengarah pada kejernihan, pada pemulihan, pada keberanian yang bertumbuh pelan tapi pasti, pada identitas yang kembali menyala, pada napas yang kembali panjang. Dan dengarkan, kehadiranmu adalah kunci untuk membantu memilih jalur itu. Bukan karena kamu harus menjadi penyelamat yang sempurna. Bukan karena kamu harus tahu semua jawaban. Tetapi karena kamu adalah jangkar yang paling alami dalam hidupnya. Tempat ia bisa kembali tanpa harus menjelaskan segalanya sekaligus. Jiwa terpilih. Ada sesuatu yang halus yang mungkin diam-diam menyusup ke kehidupan anakmu. Tidak datang seperti badai, tidak datang dengan teriakan. Datang seperti bisikan yang repetitif. Datang sebagai kalimat-kalimat yang tampak biasa, namun kalau diulang terus bisa menjadi rantai. Bisikan yang mengatakan, "Aku tidak cukup." Bisikan yang mengatakan, "Aku mengecewakan." Bisikan yang mengatakan, "Tidak ada yang akan mengerti."
Bisikan yang mengatakan, lebih baik diam. Bisikan yang mengatakan, kalau aku bicara, aku akan jadi beban. Dan inilah cara bayangan bekerja. Ia tidak selalu memukul, ia sering mengajak, ia tidak selalu mengancam, ia sering menyamar sebagai logika, ia tidak selalu kasar, ia sering terdengar seperti suara sendiri. Bayangan yang paling licik adalah bayangan yang membuat seseorang percaya bahwa itu suara pribadinya sendiri, padahal itu hanyalah kabut yang menempel. Semesta tidak mengatakan ini untuk membuatmu curiga pada anakmu. Semesta mengatakan ini untuk menajamkan indera batinmu. Karena ada serangan yang sangat sering menang, bukan karena ia kuat, melainkan karena ia bekerja diam-diam, mengisolasi, memisahkan, membuat seseorang merasa tidak ada yang aman. Dan ketika seseorang merasa tidak ada yang aman, ia menarik diri. Ketika seseorang menarik diri, ia semakin sendirian. Ketika ia semakin sendirian, bisikan semakin terdengar seperti kebenaran. Ini pola yang sering terjadi, jiwa terpilih. Pola yang terlihat sederhana namun berbahaya. Dan semesta memanggilmu untuk memutus pola itu dengan cara yang paling kuat. Bukan dengan tekanan, melainkan dengan kehadiran yang penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kewaspadaan. Dengarkan ini pelan-pelan. Anakmu bukan sedang melawanmu, ia sedang melawan sesuatu di dalam dirinya. Ia bukan menolak cintamu, ia sedang bingung apakah ia layak menerima cinta ketika ia merasa rapuh. Ia bukan sedang membencimu, ia sedang berusaha melindungimu. Ia melindungimu, karena banyak jiwa yang memiliki naluri penjaga akan memilih menyimpan luka agar orang yang dicintainya tidak ikut terluka. Ada anak yang memilih diam bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena ia takut membuatmu sedih. Ada anak yang memilih jarak bukan karena ia tidak sayang, melainkan karena ia tidak ingin kamu melihat sisi dirinya yang ia sendiri tidak sanggup melihat tanpa rasa malu. Dan jiwa terpilih, semesta ingin mengingatkan sesuatu yang sering dilupakan. Ketika seseorang sedang menanggung beban yang tidak ia pahami, saran paling cepat justru bisa terdengar seperti tuntutan. Pertanyaan yang terlalu tajam bisa terdengar seperti interogasi. Kalimat yang berniat menenangkan seperti, "Sudah, jangan dipikirkan," bisa terdengar seperti, "Perasaanmu tidak penting." Bahkan kalimat yang terdengar positif bisa menjadi tembok baru kalau salah waktu. Karena yang sedang rapuh bukan butuh didorong untuk kuat, ia butuh merasa aman dulu. Aman untuk bingung, aman untuk lelah, aman untuk belum tahu harus berkata apa, aman untuk menjadi manusia tanpa harus tampil gagah. Maka dengarkan cara semesta menuntunmu, bukan dengan hiruk pikuk, melainkan dengan langkah-langkah yang lembut namun tegas. Dimulai dari satu hal, hadir tanpa menekan, hadir tanpa menuntut, hadir tanpa memaksa hasil, hadir dengan ketenangan yang menular, hadir dengan aura yang berkata, "Aku di sini, aku tidak pergi, aku tidak marah karena kamu diam, aku tidak kecewa karena kamu belum bisa cerita, aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian." Mulailah dari momen kecil yang tampak biasa tetapi sebenarnya sangat sakral. Duduk di dekatnya tanpa memegang telepon, menyapa dengan suara yang rendah dan hangat, menawarkan makanan tanpa memaksa, mengajak berjalan sebentar tanpa agenda panjang, mengajak naik kendaraan tanpa banyak pertanyaan, menonton sesuatu bersama tanpa harus banyak bicara. Dalam dunia pemulihan, momen-momen seperti itu adalah jembatan. Jembatan yang tidak terlihat seperti terapi, tetapi menyembuhkan. Jembatan yang tidak terlihat seperti pembicaraan besar, tetapi membuka pintu. Jembatan yang tidak terlihat seperti solusi, tetapi memulihkan rasa aman. Jiwa terpilih, kamu mungkin ingin segera tahu akar masalahnya. Itu wajar. Tapi dengarkan, rasa aman datang sebelum cerita. Kepercayaan datang sebelum pengakuan. Kalau kamu mengejar cerita sebelum rasa aman, cerita akan semakin bersembunyi. Jadi, jangan buru-buru menggali, jangan buru-buru memaksa. Jadilah tanah yang hangat dulu, bukan sekop yang mengguncang. Jadilah pelukan yang sunyi dulu, bukan sorot mata yang mengejar jawaban. Karena saat ia mulai merasa aman, kata-kata akan muncul sendiri,
pelan-pelan, seperti mata air yang berani mengalir ketika batu-batu sudah tidak terlalu menekan. Dan semesta ingin kamu peka pada tanda-tanda kecil. Tanda kecil adalah bahasa yang paling jujur ketika seseorang belum sanggup berbahasa panjang. Tanda kecil bisa berupa ia duduk sedikit lebih lama di ruangan yang sama. Tanda kecil bisa berupa ia menoleh ketika kamu memanggil. Tanda kecil bisa berupa ia bertanya hal sepele yang sebenarnya hanya alasan untuk dekat. Tanda kecil bisa berupa ia mengirim pesan singkat. Tanda kecil bisa berupa ia menunda menutup pintu. Tanda kecil bisa berupa ia menghela napas lebih panjang ketika kamu ada. Jangan remehkan tanda kecil, karena tanda kecil itu adalah retakan yang dibuat oleh cahaya pada dinding yang selama ini rapat. Dan tugasmu adalah tidak menutup retakan itu dengan panik. Tugasmu adalah menjaga agar retakan itu menjadi pintu. Namun, jiwa terpilih. Semesta juga datang membawa peringatan yang lembut tetapi jelas. Ada energi yang suka memanfaatkan momen rapuh. Ada energi yang masuk lewat rasa gagal. Ada energi yang masuk lewat penolakan. Ada energi yang masuk lewat perbandingan. Ada energi yang masuk lewat tekanan untuk selalu kuat. Energi seperti ini bisa membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal, merasa dirinya tidak berguna, merasa ia tidak punya tempat. Dan ketika itu terjadi, ia mungkin mencari pelarian, bukan selalu pelarian yang terlihat buruk. Kadang pelarian itu berupa tidur yang terlalu panjang, layar yang terlalu lama, kesunyian yang terlalu dicintai, menghindari orang, menunda hari, mengunci diri dalam pikiran. Pelarian yang terlihat tidak mengganggu, tetapi diam-diam mengikis. Karena itu, semesta menuntunmu pada proteksi energi yang nyata, bukan sekadar kata-kata indah. Proteksi energi dimulai dari atmosfer rumah. Atmosfer adalah doa yang tidak diucapkan. Atmosfer adalah bahasa yang lebih dulu terasa sebelum kalimat keluar. Atmosfer bisa menjadi selimut atau bisa menjadi jarum. Maka jadikan rumahmu tempat yang bernapas. Kurangi nada tinggi. Kurangi komentar yang menusuk walau bercanda. Kurangi kebiasaan menyalahkan. Kurangi energi tergesa-gesa. Tambahkan ritme yang menenangkan. Tambahkan musik lembut jika cocok. Tambahkan cahaya yang hangat. Tambahkan rutinitas sederhana yang membuat tubuh merasa aman. Makan bersama, tidur teratur, ruang yang rapi secukupnya. Proteksi energi bukan berarti rumah harus sempurna. Proteksi energi berarti rumah menjadi tempat untuk pulih, bukan tempat untuk diuji. Dan proteksi energi juga berarti menjaga dirimu sendiri. Dengarkan ini, jiwa terpilih. Kamu tidak bisa menjadi pelindung yang tenang kalau batinmu sendiri terbakar. Kamu tidak bisa menjadi jangkar kalau kamu sendiri tenggelam. Maka rawat napasmu, rawat tidurmu, rawat pikiranmu, rawat emosi yang muncul. Jangan biarkan rasa bersalah memakanmu, karena rasa bersalah adalah pintu lain bagi kabut. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang kesadaran. Ini tentang penyesuaian halus. Ini tentang kembali sejajar dengan peranmu, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai pelindung. Bukan sebagai pengatur, tetapi sebagai pendamping. Bukan sebagai pengendali, tetapi sebagai penuntun. Jiwa terpilih, semesta ingin kamu memahami satu hal yang sangat penting. Anakmu mungkin sedang berada di titik di mana ia ingin bicara, tetapi ia tidak tahu bagaimana memulai. Ia mungkin ingin minta tolong, tetapi ia takut terdengar lemah. Ia mungkin ingin menangis, tetapi ia takut dinilai. Ia mungkin ingin dipeluk, tetapi ia takut ditanya. Maka yang ia butuhkan adalah undangan yang tidak memaksa. Undangan yang lembut, undangan yang tidak membawa ancaman. Undangan seperti, aku ada di sini kapanpun kamu siap. Undangan seperti, kamu tidak harus kuat sendirian. Undangan seperti, aku tidak akan menghakimi. Undangan seperti, aku ingin mengerti, pelan-pelan. Kalimat-kalimat ini adalah kunci. Karena kunci bukan untuk memaksa pintu terbuka, kunci untuk memberi pintu pilihan untuk terbuka. Dan bila nanti ada momen
Momen yang akan datang, percayalah, ketika anakmu mulai mengeluarkan sedikit isi hatinya. Jaga momen itu seperti kamu menjaga nyala lilin di ruangan berangin. Jangan meniupnya dengan reaksi berlebihan. Jangan mengguncangnya dengan nasihat bertubi-tubi. Jangan memotongnya dengan kisah-kisah yang mengalihkan. Jangan membawanya ke ranah pembuktian. Cukup dengar, cukup terima. Cukup ulangi dengan lembut apa yang kamu dengar. Jadi kamu merasa, jadi ini berat, jadi kamu capek. Validasi bukan berarti kamu setuju dengan semua pikiran yang salah. Validasi berarti kamu mengakui bahwa ia sedang merasakan sesuatu. Dan pengakuan itu adalah tempat aman pertama sebelum pikiran bisa dibenahi perlahan. Semesta juga mengingatkan, ada luka yang berasal dari satu kejadian kecil yang dianggap sepele oleh orang lain. Mungkin komentar, mungkin perbandingan, mungkin kegagalan kecil, mungkin penolakan, mungkin kehilangan, mungkin rasa malu yang ia simpan, mungkin rasa bersalah yang ia tidak tahu harus ditaruh di mana. Ada orang yang tampak biasa setelah kejadian itu, namun di dalamnya ada retakan halus yang terus bergetar. Dan dari retakan itulah kabut masuk. Karena itu, jangan menilai beban anakmu dari ukuran kejadian di matamu. Ukur beban dari dampaknya di batinnya. Sebab batin manusia tidak selalu tunduk pada logika luar. Batin tunduk pada rasa. Jiwa terpilih. Semesta ingin berbicara tentang kebangkitan spiritual anakmu, dan ini bukan tentang ritual, bukan tentang label, bukan tentang simbol-simbol yang membatasi. Ini tentang kembalinya cahaya kesadaran. Ini tentang kembalinya keutuhan jiwa. Ini tentang keberanian untuk merasa, keberanian untuk jujur, keberanian untuk meminta dukungan, keberanian untuk hidup tanpa topeng yang terlalu berat. Dan dalam proses ini, kamu bukan diminta menjadi pembenah cepat. Kamu diminta menjadi pelindung ruang. Pelindung ruang adalah seseorang yang menjaga agar seseorang lain bisa bernapas. Pelindung ruang adalah seseorang yang tidak memaksa hasil, tetapi setia hadir. Pelindung ruang adalah seseorang yang menjaga agar rasa aman tetap menyala ketika dunia terasa dingin. Ada kalimat yang perlu kamu tanam dalam dirimu, jiwa terpilih, dan ulangi berkali-kali sampai ia menjadi energi di tulangmu. Aku akan memilih tenang. Ulangi, aku akan memilih tenang. Karena ketenanganmu adalah proteksi. Keteganganmu bisa menjadi pintu. Ketenanganmu adalah sinyal pada alam bawah sadar anakmu bahwa rumah aman. Ketenanganmu adalah pesan bahwa ia tidak sedang diadili. Ketenanganmu adalah suara semesta yang menetes lewat caramu memandang. Dan sekarang, semesta akan berbicara lebih dalam, lebih mistik, lebih halus. Ada ikatan energi antara orang tua dan anak yang tidak terputus hanya karena kata-kata berkurang. Ikatan itu hidup di frekuensi. Saat kamu memikirkan anakmu dengan cinta, ada gelombang yang sampai. Saat kamu memikirkan anakmu dengan takut, ada gelombang yang sampai. Saat kamu memikirkan anakmu dengan marah, ada gelombang yang sampai. Maka pilihlah gelombangmu. Pilihlah cara kamu memegangnya dalam pikiran. Pegang ia dengan kasih, bukan dengan kekhawatiran yang memadat. Pegang ia dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan yang menyebar. Ini bukan berarti kamu menutup mata dari masalah. Ini berarti kamu memilih energi yang menjadi obat, bukan energi yang menjadi racun. Karena ada orang yang tenggelam bukan karena air terlalu dalam, tetapi karena ia merasa tidak ada tangan yang akan menahannya ketika ia muncul ke permukaan. Dan disinilah peranmu, menjadi tangan yang selalu ada, bahkan ketika ia belum berani menggenggam. Menjadi pintu yang tetap terbuka, bahkan ketika ia belum berani masuk. Menjadi tempat pulang yang tidak bertanya, kenapa kamu lama, melainkan berkata, aku bersyukur kamu ada. Semesta tahu, jiwa terpilih. Kadang kamu juga lelah, kadang kamu juga bingung, kadang kamu juga takut salah. Dan semesta tidak menuntut kamu menjadi sempurna. Semesta hanya menuntut kamu menjadi nyata, menjadi manusia yang lembut, menjadi jiwa yang tetap berdiri walau hatinya bergetar. Karena keberanian bukan tidak takut, keberanian adalah tetap memilih cinta di tengah takut.
Sekarang dengarkan bagian yang sangat penting tentang kewaspadaan batin. Ada perbedaan antara mendekat dengan cinta dan mendekat dengan kontrol. Anak yang rapuh bisa merasakan itu tanpa kamu berkata apa-apa. Jika kamu mendekat dengan kontrol, ia akan mundur. Jika kamu mendekat dengan cinta, ia akan mengintip. Jika kamu mendekat dengan tuntutan, ia akan membangun tembok. Jika kamu mendekat dengan ketenangan, ia akan membuka jendela kecil, dan jendela kecil itu cukup untuk cahaya masuk. Maka, ketika kamu berbicara, pilih kata-kata yang tidak mengunci. Pilih kata-kata yang membuat napasnya panjang, bukan pendek. Pilih kata-kata yang memanggil, bukan menekan. Pilih kata-kata yang tidak mengandung ancaman kalau kamu begini, nanti. Tetapi mengandung dukungan, apapun yang kamu rasakan, aku tetap di sini. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan tertinggi. Kekuatan untuk tidak bereaksi dari luka, tetapi bertindak dari cinta. Dan semesta akan mengulang dengan elegan, karena pengulangan adalah mantra bagi kesadaran. Anakmu tidak sedang membangkang. Anakmu sedang memikul. Anakmu tidak sedang menjauh karena benci. Anakmu sedang menjauh karena takut. Anakmu tidak sedang diam karena tidak peduli. Anakmu sedang diam karena tidak punya bahasa. Anakmu tidak membutuhkan ceramah. Anakmu membutuhkan ruang. Anakmu tidak membutuhkan tekanan. Anakmu membutuhkan perlindungan. Anakmu tidak membutuhkan penghakiman. Anakmu membutuhkan penerimaan. Sekarang, jiwa terpilih, semesta menuntunmu pada tindakan yang sangat praktis, namun syarat energi. Jadwalkan kedekatan tanpa agenda. Ini bukan acara besar. Ini bukan rapat keluarga. Ini bukan sesi tanya jawab. Ini kedekatan yang tidak punya tujuan selain hadir. Lakukan dengan konsisten, bukan dramatis. Karena kepercayaan dibangun oleh konsistensi, bukan oleh momen meledak. Satu kali percakapan panjang tidak akan mengalahkan banyak hari kehadiran yang tenang. Satu nasihat yang sangat benar tidak akan mengalahkan 100 bukti bahwa kamu aman untuk didekati. Lalu, semesta menuntunmu untuk memperhatikan ritual halus yang melindungi energi. Ritual halus bukan hal aneh. Ritual halus adalah kebiasaan kecil yang mengembalikan tubuh pada rasa aman. Mengucap salam dengan lembut, menanyakan bagaimana harimu, tanpa menginterogasi, menawarkan minuman hangat, membiarkan ia memilih kapan bicara, menutup hari dengan suasana tenang, menurunkan intensitas konflik di rumah, menjaga nada bicara, menjaga penghormatan. Ini terlihat sederhana, tetapi di dunia energi, hal sederhana adalah pondasi. Namun, ada saatnya jiwa terpilih juga harus berani tegas. Tegas bukan keras. Tegas bukan marah. Tegas adalah batas yang dibuat oleh cinta. Karena proteksi energi juga berarti melindungi anakmu dari hal-hal yang memperparah kabut, pergaulan yang merendahkan, konten yang menggelapkan pikiran, kebiasaan yang mengisolasi, suara-suara yang mempermalukan, lingkungan yang memaksa ia menjadi orang lain. Tegas berarti kamu berani berkata, rumah ini tempat aman. Di sini kita tidak saling merendahkan. Di sini kita tidak saling menyakiti. Di sini kita menjaga satu sama lain. Tegas berarti kamu menjaga atmosfer dari kebiasaan yang menciptakan luka baru. Jiwa terpilih, semesta juga ingin kamu ingat jika tanda-tanda yang kamu lihat semakin berat. Misalnya ia tampak kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia suka, tampak putus asa, sulit tidur berkepanjangan, atau menunjukkan sinyal yang membuatmu khawatir tentang keselamatannya, maka kebijaksanaan tertinggi adalah tidak memikul sendiri. Ada keberanian besar dalam mencari bantuan yang tepat dari orang dewasa, terpercaya, pendamping profesional, atau layanan yang bisa menolong. Itu bukan kegagalan, itu proteksi. Itu bentuk cinta yang matang. Itu tanda bahwa kamu memilih keselamatan di atas ego, memilih kehidupan di atas gengsi. Dan sekarang, semesta akan menuntunmu masuk ke bagian kebangkitan spiritual yang paling dalam. Anakmu bukan lemah. Anakmu sensitif. Anakmu bukan gagal. Anakmu sedang bertumbuh. Anakmu bukan rusak. Anakmu sedang berproses.
Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika dipanggil untuk menjadi kuat, justru lebih dulu melewati lorong yang membuatnya memahami rapuh. Karena dari rapuh lahir empati. Dari rapuh lahir kedewasaan. Dari rapuh lahir kebijaksanaan. Dan seringkali, yang paling diserang oleh kegelapan adalah yang punya cahaya yang akan menyala terang. Bukan karena ia sudah hebat, tetapi karena ia berpotensi menjadi penyembuh bagi orang lain. Bukan karena ia sudah kuat, tetapi karena ia akan belajar cara bangkit, sehingga kelak ia tahu cara menolong orang lain bangkit. Ini cara semesta membentuk, tidak selalu lembut di awal, tetapi selalu punya maksud. Maka jangan sebut anakmu terlalu lemah. Jangan sebut anakmu terlalu cengeng. Jangan sebut anakmu tidak bersyukur. Itu semua adalah kata-kata yang bisa menjadi paku baru. Sebaliknya, tanamkan kata-kata yang membangun struktur batin. Kamu berharga. Aku percaya kamu bisa melewati ini. Kamu tidak sendirian. Tidak apa-apa belum tahu harus bagaimana. Pelan-pelan. Kata-kata seperti ini tidak hanya menenangkan. Kata-kata seperti ini membangun ulang identitas. Karena identitas dibentuk oleh suara yang paling sering didengar. Dan semesta ingin suaramu menjadi suara yang memulihkan, bukan suara yang melukai. Dan sekarang, jiwa terpilih, semesta ingin kamu menyiapkan dirimu untuk momen yang mungkin datang tanpa peringatan. Momen itu bisa berupa air mata tiba-tiba, bisa berupa amarah yang tampak tidak proporsional, bisa berupa ia menutup diri lebih keras untuk sementara, bisa berupa ia meminta sesuatu yang sederhana, namun sebenarnya permohonan untuk dekat. Bisa berupa ia bercerita sedikit lalu berhenti. Momen itu adalah gelombang. Jangan melawannya. Jangan tenggelam di dalamnya. Berdirilah sebagai pantai yang tenang. Biarkan gelombang datang, biarkan gelombang lewat, tetapi tetaplah ada, tetaplah stabil, tetaplah hangat. Karena saat seseorang sedang belajar percaya, ia akan menguji. Kalau aku menunjukkan sisi gelapku, apakah kamu pergi? Dan tugasmu adalah menjawab dengan kehadiran. Aku tetap di sini. Sekarang dengarkan pengulangan dramatik yang elegan ini, karena semesta ingin kalimat ini tertanam di sarafmu. Jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Panik membuatmu menekan. Panik membuatmu mengejar. Panik membuatmu bicara terlalu cepat. Panik membuatmu bertanya terlalu banyak. Panik membuatmu memproyeksikan ketakutanmu pada anakmu. Sebaliknya, pilih damai. Pilih damai. Pilih damai. Damai membuatmu peka. Damai membuatmu mendengar. Damai membuatmu melihat tanda kecil. Damai membuatmu menjadi tempat aman. Damai membuatmu menjadi proteksi. Dan semesta ingin menyingkapkan sesuatu yang sangat halus. Seringkali, anak yang paling diam adalah anak yang paling banyak berpikir. Anak yang paling pendiam adalah anak yang paling keras, memukul dirinya sendiri di dalam. Ia menuntut dirinya untuk benar. Ia menuntut dirinya untuk sempurna. Ia menuntut dirinya untuk tidak mengecewakan. Ia menuntut dirinya untuk menjadi cukup menurut standar yang tidak pernah ada ujungnya. Maka ketika ia gagal sedikit saja, ia merasa seluruh dirinya runtuh. Ini bukan drama. Ini luka standar yang terlalu tinggi. Ini luka perbandingan yang terlalu lama. Ini luka harapan yang tidak realistis. Dan kamu, jiwa terpilih, dipanggil untuk menjadi suara yang mengembalikan ukuran. Kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Kamu tidak harus menang terus untuk berharga. Kamu tidak harus kuat terus untuk diterima. Semesta juga mengajarkanmu tentang keheningan suci. Keheningan suci bukan diam yang dingin. Keheningan suci adalah diam yang memeluk. Ada keheningan yang membuat seseorang merasa sendirian. Ada keheningan yang membuat seseorang merasa ditemani. Bedanya ada pada energi yang kamu bawa. Jika kamu duduk di dekatnya dengan energi menuntut, keheningan jadi ancaman. Jika kamu duduk di dekatnya dengan energi menerima, keheningan jadi obat. Maka duduklah dengan hati yang lembut. Duduklah dengan napas yang panjang. Duduklah seolah kamu berkata tanpa kata, "Aku tidak butuh apapun darimu selain kamu ada."
Dan ketika waktunya tiba untuk percakapan, jangan jadikan percakapan sebagai panggung untuk menunjukkan kamu benar. Jadikan percakapan sebagai jalan untuk membuatnya merasa aman. Jangan jadikan percakapan sebagai tempat menumpahkan semua kekhawatiranmu. Jadikan percakapan sebagai tempat ia bisa mengeluarkan sedikit bebannya. Kadang kamu cukup berkata, "Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan lelah. Aku sayang kamu. Kalau suatu waktu kamu ingin cerita, aku di sini." Lalu berhenti. Beri ruang. Jangan tambah. Jangan kejar. Jangan isi. Karena ruang adalah undangan yang paling kuat. Jiwa terpilih. Semesta ingin kamu mengingat. Pemulihan bukan garis lurus. Pemulihan adalah spiral. Kadang tampak maju, kadang tampak mundur, kadang tampak diam. Tapi diam bukan berarti tidak ada gerak. Di alam yang tak terlihat, banyak gerak terjadi dalam diam. Akar tumbuh dalam gelap sebelum daun muncul. Itulah sebabnya semesta memintamu sabar. Sabar bukan pasif. Sabar adalah keberanian untuk setia tanpa bukti instan. Sekarang, semesta akan membawa narasi ini ke puncak batin. Ada cahaya besar yang sedang dipersiapkan untuk anakmu, dan seringkali cahaya besar didahului oleh kabut yang berusaha membuat orang menyerah. Kabut berbisik, "Sudahlah." Kabut berkata, "Tidak ada harapan." Kabut berkata, "Kamu sendirian." Tetapi semesta berkata, "Belum selesai." Tuhan berkata, "Masih ada jalan." Energi ilahi berkata, "Ada tangan yang bekerja di balik layar." Takdir berkata, "Ada bab baru yang menunggu." Dan kamu, jiwa terpilih, berada di titik di mana keputusanmu untuk hadir dengan cinta akan menjadi bagian dari perubahan itu. Maka, jika kamu merasakan dada berat saat membaca ini, jangan anggap itu ketakutan. Anggap itu panggilan. Jika kamu merasakan mata panas, jangan anggap itu kelemahan. Anggap itu alarm lembut dari batinmu. Jika kamu merasakan dorongan untuk mendekat, itu bukan kebetulan. Itu arah. Itu petunjuk. Itu cara semesta mengatakan, mulai dari sekarang, dengan lembut, dengan setia. Dan sekarang, semesta mengajakmu membuat pernyataan batin, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disanjung, tetapi untuk mengunci niat di dalam dirimu. Jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar kata-kata yang menjadi tanda kesediaanmu. Misalnya, "Aku siap menjaga dengan damai." Atau tulis 77 sebagai sinyal bahwa kamu memilih kewaspadaan batin, proteksi energi, dan kebangkitan kesadaran. Dan jika kamu ingin terus menerima pesan-pesan yang menenangkan namun menguatkan, kamu bisa menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar setiap panggilan semesta yang lembut ini tidak lewat begitu saja ketika kamu sedang butuh pegangan. Lalu, jiwa terpilih. Sebelum kita menutup pesan ini, semesta akan menuntunmu masuk ke satu ruang terakhir. Ruang permohonan yang netral. Ruang kesepakatan batin, ruang penyelarasan energi. Tarik napas lagi. Rasakan telapak kakimu menyentuh tanah. Rasakan kamu benar-benar ada di sini. Dan ucapkan ini dalam hati, dengan lembut, dengan tulus, dengan kekuatan batin yang tenang. Tuhan, semesta, energi ilahi yang memelihara kehidupan, aku menyerahkan anakku ke dalam penjagaanmu. Aku tidak meminta kontrol. Aku meminta kebijaksanaan. Aku tidak meminta hasil instan. Aku meminta arah yang jernih. Aku memohon perlindungan yang halus namun kuat di sekeliling pikirannya, perasaannya, langkahnya, dan malam-malamnya. Aku memohon agar kabut yang menempel pada batinnya mulai terurai, agar bisikan yang tidak benar kehilangan daya, agar kelelahan yang memadat di dadanya menemukan jalan keluar yang aman. Aku memohon agar rumah kami menjadi tempat pulih, bukan tempat tertekan. Aku memohon agar aku diberi kesabaran yang dewasa, kelembutan yang kuat, ketenangan yang menjaga, dan keberanian untuk mencari bantuan yang tepat jika dibutuhkan. Aku memohon agar anakku merasakan kembali bahwa ia berharga, bahwa ia dicintai, bahwa ia tidak sendirian. Aku memohon agar identitas sejatinya bangkit perlahan, agar keberanian kembali menyalakan suaranya.
agar harapan kembali memanjangkan napasnya. Aku memohon agar setiap hari ada satu titik kecil cahaya yang bertambah sampai terang menjadi kebiasaan. Aku setuju untuk hadir. Aku setuju untuk menjaga dengan damai. Aku setuju untuk menjadi pelindung ruang yang aman. Dan aku percaya pemulihan sedang bekerja bahkan ketika aku belum melihat semuanya. Diam sejenak setelah itu. Jangan buru-buru, biarkan kata-kata itu menjadi getaran. Biarkan getaran itu menjadi atmosfer. Biarkan atmosfer itu menjadi pelukan yang tidak terlihat namun nyata. Jiwa terpilih. Semesta tidak datang untuk menakut-nakutimu. Semesta datang untuk membangunkanmu. Semesta tidak datang untuk membuatmu merasa bersalah. Semesta datang untuk menguatkanmu. Semesta tidak datang untuk mengatakan kamu terlambat. Semesta datang untuk berkata kamu masih tepat waktu. Karena cinta yang sadar selalu tepat waktu. Kehadiran yang setia selalu tepat waktu. Dan mulai hari ini, dengan langkah kecil yang konsisten, dengan kata-kata lembut yang berulang, dengan ketenangan yang kamu pilih lagi dan lagi, kamu sedang menutup pintu bagi kabut dan membuka jendela bagi cahaya. Dan anakmu akan merasakannya. Pelan-pelan, namun nyata. Seperti fajar yang tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu menang.